Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa fahamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha fihi wa dinal kufrata wal qanihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu mutamassikina bi syari'atihi as-salihin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kenikmatannya tidak terhingga pada kita, panjang umur, sehat walafiat jasmani rohani kita, terlebih-lebih iman Islam, taufik hidayah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih ada di taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang ini majelis taklim yang biasa kita adakan seminggu sekali. Mudah-mudahan perkumpulan kita dijadikan suatu wasilah, panjang umur kita, tambah rezeki kita yang banyak, yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohani kita, dan juga diselamatkan diri kita, keluarga kita, harta kita dari segala mara bencana, terutama mudah-mudahan ditetapkan iman Islam kita, ditambahkan taufik hidayah kita, sehingga kita eksis selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam nantiasa tercurah limpahkan atas junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai pada kita yang amat sangat kita butuhkan, sahabat beliau yang selalu kita mohonkan siang dan malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma. Alhamdulillah, pada saat ini yang insya Allah sebentar lagi yang kita muliakan, juga dimuliakan oleh Allah, yang amat sangat kita cintai, yakni cucunya Tuhan kita, junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih ada dalam perjalanan, yaitu Haram Halim Alama Fadilullah, yakni Habib Mahdi. Mudah-mudahan beliau sebentar lagi sampai di majelis kita ini. Para alim ulama, para sayyid, para santriyin, wabil khusus para sahabat al-mukarram, akhinal kiram, alhamdulillah, pada saat ini beliau yang telah mempersiapkan rumahnya dijadikan taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijadikan taman surga? Sebab ada salah satu keterangan kita Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah farna, apabila engkau lewat ke taman surga maka ramaikanlah datang. Kata sahabat, apakah di dunia ada
taman surga ya Rasulullah? Ada. Apa itu yang disebut taman surga di dunia? Itu majlis zikri, melo majlis zikir atau majlis taklim. Nah, mudah-mudahan duduknya kita pada saat ini dijadikan suatu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya kita atiullah wa atiur Rasul. Sebab enggak sedikit zaman sekarang orang beribadah bukan atiullah wa atiur Rasul, tapi atiul nafsu. Nah, atiul logika. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Apalagi pada saat ini kita telah melaksanakan mahlul qiyam, kita mengagungkan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Belum seberapa kita mensyukuri kepada baginda junjungan kita. Kenapa? Karena gak mungkin ada kita kalau enggak ada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya insya Allah kalau orang cinta kepada cucunya baginda kita, para habaib, para syarifah, maka insya Allah orang itu dibarokahkan hidupnya di dunia wal akhirah. Tapi sebaliknya sedikit orang itu benci kepada cucunya Rasulullah, maka tidak akan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan hidayah Allah pada saat ini kita ada di majelis taklim. Mudah-mudahan ini adalah salah satu tandanya kita orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rumasa Masya Allah banyak dosa kita. Kalau dengan sholat kita, puasa kita, haji kita belum tentu. Tapi kalau langkah kita ditujukan buat majlis taklim sudah dijamin oleh Rasulullah yang beliau telah bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yahya." Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis taklim, sebelum dilangkahkan sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan guru-guru kita khusus kiram, guru kita bersama Sajena, mudah-mudahan beliau dipanjang umur, panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohaninya juga. Mudah-mudahan dihasilkan maksud tujuannya yang baik usaha dunia dan akhirat beliau. Alhamdulillah, pada saat ini yang paling pertama kita halal bihalal, ya, karena kita baru perdana setelah kita Ramadan. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat ini kita halal bihalal, mudah-mudahan kesalahan kita baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kalaupun kita tidak bicara maka yuk sama-sama kita saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling meridhokan antara kesalahan kita sama-sama. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Wabil khusus saya pribadi, yang mudah-mudahan para alim ulama, para santriyin mungkin banyak sekali kesalahan saya, ya, mudah-mudahan ya para hadirin sekalian memaklumi kesalahan saya. Yang sebagaimana dalam salah satu qil, ya, laisal id, enggak termasuk orang itu hari id liman labisa jadi, bagi orang yang pakaiannya baru. Jadi enggak termasuk hari id cuma pakaian saja baru. Wa inna ma'id liman ta'atuhu taji. Orang yang termasuk hari Id itu, hari bahagia itu, hari kembali kepada fitrah itu adalah orang yang takwa dan taatnya kepada Allah tambah. Mudah-mudahan yang asalnya kita kemarin salah di dalam ibadah, mudah-mudahan dengan sebab kita tolak ilmu, ibadah kita benar. Amin ya Allah ya Rabbal.
Kalaupun belum benar karena kita masih dalam keadaan belajar, insya Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang paling alim, yang paling taqarrub kepada Allah awalnya siapa? Iblis. Kok kenapa orang yang paling alim, makhluk Allah yang paling alim, yang paling taqarrub kepada Allah, bahkan sudah menempati surga, enggak menjadikan Habibullah? Karena cuma atu penyakitnya, anak khairun minka. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud, ya, supaya sujud kepada Nabi Adam, jelasnya menghormati kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Maka untuk itu mudah-mudahan karena pada saat ini kita masih mau mencari ilmu ya Allah, ya, karena ini mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sombong. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab insya Allah dengan sebabnya tolak ilmu dunia ini tidak akan hancur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab ada 4 macam yang menegakkan dunia ini. Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya para alim ulama. Enggak mungkin ya ada kiai kalau enggak ada yang ngaji. Berarti yang ngajar, yang belajar sama. Mudah-mudahan siapa tahu yang belajar lebih mulia munggu Allah daripada yang ngajar, ya. Sebab al-alim wal muta'alim, kata Rasulullah, syarikani fil khair. Orang yang ngajar dan orang yang belajar itu ada di luar lingkup kebaikan. Tidak termasuk orang baik orang yang gak mau ngajar dan gak mau belajar. Maka mudah-mudahan belajar kita dijadikan suatu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, dunia ini akan tegak bisyakhawatil aghnia, dengan tenggang rasanya orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu, masih mau membantu, masih mau memberi. Yang ketiganya bidu'ail fuqara, yaitu doanya orang-orang fakir, walaupun dia hidup keadaan fakir tapi tetap dia menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kampung kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus negeri kita NKRI, mudah-mudahan dengan wasilah masih ada tempat-tempat majlis taklim, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana kepunyaan manusia penentuan Allah. Mudah-mudahan dengan doanya para habaib, dengan doanya para syarifah, dengan doanya para alim ulama, para kiai, kampung kita khususnya negeri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kita, skill kita, tenaga kita itu hanya syariat, hakikatnya adalah Allah. Tidak ada orang yang bisa melawan takdir, ya. Siapapun orang tidak akan bisa menerima takdir, menolak takdir. Kata Rasulullah, la yarudul qada, enggak ada orang yang bisa menolak takdir illa du'a'u, kecuali doa. Mudah-mudahan sebelum kita mendapatkan takdir yang pahit, takdir yang tidak kita inginkan, setelah kita berdoa, mudah-mudahan Allah tidak memberikan ujian kepada kita yang kira-kira kita tidak mampu membawanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, pada saat ini malaman yang pertama ini mudah-mudahan ya, dalam ilmu kita menjadikan tatba'ul bala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita banyak dosa, mungkin daripada buih laut masih banyak dosa kita. Tapi kata Rasulullah, jangan putus asa dengan dosa. Sebab salah satu Rasulullah menerangkan, barang siapa orang yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, setiap ba'da sholat maka ghafarul dzunub, bahkan diampunkan dosanya walau
misla jabadil bahri, walaupun sebanyak buih laut. Orang yang habis sholat membaca subhanallah berapa? Alhamdulillah berapa? Allahu Akbar berapa? Maka insya Allah dosanya orang itu bakal diampunkan. Maka setiap kita baca sholat jangan langsung Allahumma lantas jalan. Kita rumah sampai selamat di dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, awas hati-hati, zaman sekarang banyak sekali orang yang beramal ibadah cuma ngikutin Syekh Google. Ya, awas hati-hati, ngaji ini ya, harus ada yang membenarkan dan ada yang menyalahkan. Jangan ngikutin Syekh Google. Ya, kalau kita ngaji itu harus ada gurunya. Ya, sebab perintah Rasul kun aliman. Jadilah kamu sebagai orang pengajar, au muta'alliman, atau belajar. Kalau kita belajar ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Kalau enggak ada gurunya orang itu belajar, maka gurunya udah gak mampu ngajar, gak punya ilmu, belajar juga gak bisa ngelihat mata, makhraj juga udah gak bisa, balelol. Ya, au mustami'an, cukup dengerin, dengerin. Ngedengerin juga udah budak alias udah gak kedengeran. Au muhibban, atau cinta ke ulama. Jangan ngajar enggak, belajar enggak, ngedengerin enggak, mau benci lagi ke ulama. Jangan harapkan selamat di dunia dan akhirat. Naudzubillah sama naudzubillah. Maka mudah-mudahan karena kita cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita cinta kepada cucunya baginda kita, juga cucunya kepada para habaib, cucu cicit-cicitnya semuanya itu adalah daripada darahnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan itu dijadikan suatu kafaratul dzunub buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini ya, di bulan yang mulia, termasuk bulan apa? Bulan Syawal. Maka mudah-mudahan ditambahkan taufik hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sebab perintah Allah, ayat yang tidak bisa terpisah, yaitu salah satunya atiullah wa atiur Rasul. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Yang keduanya aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, bukan farja sholat, bukan kerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Maksudnya apa? Sholat ini ada syarat dan rukunnya, bukan cuma casing doang. Kita pelajarin syarat rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Kita harus perhatikan di dalam sholat ini. Bolehlah kita lupa, enggak sadar sholat, kita tambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau selamanya dari takbiratul ihram sampai salam kita lupa sholat, maka sah sholatnya tapi tidak berpahala. Apalah artinya ibadah kita? Maka usahakan yang harus terdengar dengan telinga kita ada berapa? Ada berapa? Di dalam sholat yang harus kita perhatikan ada berapa? 5. 1. Takbiratul Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Makhrajnya bukan pakai waw, lam itu bukan pakai waw tapi pakai lam. Istilah di lidah. Bukan Allah tapi Allahu Akbar. Takluknya kesifat sama harus terdengar. Allahu Akbar.
Kalau takbiratul ihram enggak harus dibarengi dengan niat dalam hati qasdu ta'yin, jangan bar dulu sebelum beres. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i harus muqtaronan bi fi'lihi. Jangan kita tafek. Menurut mazhab yang lain boleh takbiratul ihram kemudian niat, atau bahkan dari rumah niat takbiratul ihram cuma Allahu Akbar doang, hati kosong. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ketika kita takbiratul ihram hati kita khali kosong, maka la yasihu, tidak sah salatnya. Artinya jadi harus kedengar dari A-nya sampai Ro-nya lafaz Allah. Seandainya nggak ada suara hujan, suara angin, suara mobil, kalau nggak ada suara yang menghalangi itu pasti terdengarnya. Allahu Akbar. Yang tahu salah kita hanya Allah. Yang kita sudah belajar mana kesalahan kita bukan malaikat. Seandainya salah kita sendiri, kita sadar sendiri. Seandainya kita takbiratul ihram Allahu Akbar, nah berarti salah. Harus ulangin lagi. Kaf dengan qaf beda. Kaf dengan qaf beda. Allahu Akbar. Ya. Jadi belajar makhraj sebab perintah Allah waratilil Qur'ana ta'tilna. Khawatir kita kata Rasulullah, rubba qari'il Qur'an, banyak orang yang baca Quran tapi wal Qur'anu yal'anu. Quran bukan melaknat, bukan memberikan syafaat, bahkan melaknat kepada orang yang membaca karena salah tapi enggak mau belajar. Kalau masih dalam keadaan belajar walaupun terbata-bata, walaupun salah, tetap berpahala. Syaratnya belajar. Makanya insya Allah orang yang belajar itu ada di ruang lingkup kebaikan. Nah, yang keduanya Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin harus didengarkan dengan telinga kita. Seandainya kita ingat kemana-mana di dalam baca Fatihah, kita buru-buru kita kembalikan lagi, sadarkan lagi bahwa Fatihah itu hukumnya jadi rukun sholat, kudu benar baca. Bukan cuma Fatihah yang harus benar, takbiratul ihram harus benar, dari Bismillah sampai waladhdallin harus benar bacanya, terdengar dengan telinga kita. Seandainya kita jadi makmumnya kita ada kesempatan baca Fatihah, enggak cukup mendengarkan saja. Kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i, kalau mazhab Imam Maliki hukumnya makruh membaca Fatihah di belakang imam, cukup mendengarkan. Berarti kalau kita cuma mendengarkan aja, berarti kita bukan mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita bermadzhab kepada Imam Syafi'i, Fatihah itu harus kita baca dengan tartil. Ya. Jangan didengarkan saja, kecuali makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk gimana? Yang nggak ada kesempatan baca Fatihah, setengahnya Fatihah, ya itu berarti masbuk. Imam ya udah baca surat, kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca doa iftitah kalau kita jadi makmum masbuk, cukup langsung Fatihah. Begitu kita Fatihah baru sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku itu jangan kita terusin Fatihahnya, itu yang dijamin Fatihah kita dengan seimbang. Arti ya, jadi kalau kita udah dapat setengah baca Fatihah, contoh Fatihah itu ada 7 ayat, kalau kita bisa sudah dapat 3/4-nya, berarti terusin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kalau diwasolkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Imam ruku, jangan kita ikut ruku, terusin itu baca Fatihah. Sebab kita udah bisa baca Fatihah di belakang imam setengahnya daripada ayat Fatihah. Awas jangan bergeser ya. Kalau kita sholat makmumnya masbuk, kemudian imam udah ruku, kita masih baca Fatihah, ya enggak ngikutin imam,
ya, maka itu sah sholatnya, tapi rakaat itu nggak boleh dihitung. Seandainya imam salam, kita harus bangun lagi. Sah sholatnya, tapi tidak termasuk rakaat, tidak termasuk hitungan rakaat. Sebab kata Rasulullah, man adroka rakaat, man adroka ruku, adroka rakaat. Barang siapa orang yang menemukan ruku dengan si imam, dapatlah rakaat itu. Kalau makmumnya masbuk. Ukuran masbuk yang mana? Si makmum enggak sempat baca Fatihah 4 ayat. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, atau di wasol bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Imam ruku, jangan kita terusin Fatihahnya, ikut ruku. Kalau kita terusin baca Fatihahnya, imam bangun dari ruku, kita baru ruku, berarti itu sah sholatnya, tapi tidak dihitung itu rakaatnya. Harus bangun lagi seandainya si imam salah. Bosan gak ngaji sholat? Bosan gak ngaji sholat? Enggak. Kenapa? Karena yang paling pertama ditanya nanti di hari kiamat apa? Bukan hajinya, bukan sodakohnya, bukan puasanya, tapi sholatnya. Idza sholuhat, apabila sholatnya bagus, sholuhat sa'ir amal. Dijamin sama Allah kalau sholatnya kita belajar, sholatnya kita pelajari, walaupun salah, insya Allah sholat kita diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ada berapa yang harus terdengar dengan kuping kita? 1, takbiratul ihram harus terdengar dari ak sampai ro. Allahu akbar, atau ya pelan-pelan, yang penting harewas kedengeran. Allahu akbar. Yang keduanya apa? Fatihah. Awas Fatihah ini ya harus benar bacanya. Baru bismillah, bismillah, bismillah. Sinnya sambal, jangan bish. Kalau kita kesalahan diulangin lagi. Yang tahu salah kita hanya Allah dan kita. Insya Allah kalau masih belajar kita diterima. Ya bismillahirrahmanirrahim. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah. Rahim sama rahim beda maknanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin sama kita. Jangan salah. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim, nah, salah berarti harus diulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ama beda. Jangan jangan an'am beda. Ghairil maghdub dot jangan disamain sama dal. Jangan ghairil maghdub, bukan maghdub tapi mampu pinggir lidah tempelkan ke gigi paha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan waladdallin, bukan. Pinggir lidah tempelkan ke gigi paha. Nah, arti insyaallah. Jadi caranya harus benar. Kalau wakaf ya wakaf, kalau wasol ya wasol. Boleh cepat sholat kita tapi tepat. Bagaimana yang cepat-tepat? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak kuat berhenti. Ya. Yang salah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, itu enggak benar. Berarti salah Fatihahnya, salah sholatnya. Sebab Fatihah adalah rukun sholat. Karena semua, insya Allah. Karena kita masih belajar, mudah-mudahan walaupun salah diterima. Dan kita pindah yang kemarin sholat kita pengen buru-buru tapi salah, sekarang mah buru-burunya benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi harus benar waswala, harus belajar tentang waswala.
Saya pernah bertanya sama Mama Rokuk, cicitnya daripada ya, Syekh Maulana Hasanuddin di Banten. Dia Al-Qori. Bahkan kata dia ketika dia masih muda, seandainya dia ngaji, banyak orang yang mencucurkan air mata saking bagus suaranya, makhrajnya. Saya pernah bertanya, Mama, Bah, kumaha lamun sholat teorinya waqaf tapi prakteknya wasol. Ada nanaon ya, arek waqaf arek wasol teu nanaon. Jadi maksudnya gini, Bah, kieu maksudna Bah dibaca saya. Lamun jelema salat misalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau eta mah rusak. Teu meunang ari kitu mah. Artinya jadi kalau mau berhenti, kalau kita belum bisa wasal ya mendingan waqaf. Setiap satu ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi kita kudu siap pakai, siap jadi imam, siap jadi jangan yang pengen jadi imam atau jangan pengennya jadi makmum, sebab generasi penerus siapa kalau bukan kita. Ngerti? Jadi kalau kita jadi imam sholat taraweh, jangan sama ama waqaf bacanya, harus dibaca harkat yang terakhirnya ya. Alhamdulillah jangan dibaca alhamdulillah, harus dibuang itu hamzah wasolnya. Sebab kalau kata santri, kata tukang ngaji, saya pernah dengar ya, subutu hafil ibtidah qolil tujin kahad biha bidar jiha ma'al kalim. Tetapnya hamzah wasol awal kalimah dibuang kalau ada di tengah-tengah. Asalnya alhamdulillah jadi milhamdulillah, Ar-Rahman jadi Nar-Rahman, kecuali Al-Hakumul itu mah hamzahnya hamzah kotor, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumul, nggak boleh, itu mah harus Al-Hakumul. Maka insya Allah kita selamatnya di dunia dengan selamatnya di akhirat dengan selamat di dunia akhirat juga dengan. Maka insya Allah kiai ajengan mau bisa ngasih ilmu, yang ngasih ilmu yang penting kita kewajiban menuntutnya, sebab ilmu itu utuh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya. Tapi hakikat bila syariat batilun. Gua mau pengen ilmu dari Allah langsung tapi diam di kamar, nggak bisa, harus kita kasar dulu. Satu takbiratul, dua kali, tiga tahiyat akhir. Perhatikan nih, tahiyat akhir mana yang sebut tahiyat? Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sama bacanya kayak Fatihah. Ya, at-tahiyyi, haknya hak paha. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nafas. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ yang namanya tasyahud atau tahiyat. Itu kalau kita renungkan bacaan tahiyat itu ketika Rasulullah Mi'raj mau berhadapan dengan Hadratullah, berhadir kepada Allah, mau bertemu kepada Allah, ya, itu ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Karena apa? Karena malaikat Jibril gak ada izin masuk ke Sidratul Muntaha. Sampai Rasulullah ketakutan, hei Jibril, jangan ditinggalkan aku gak mau sendiri. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah Muhammad, aku tidak ada izin untuk mengikuti engkau. Coba langkahkan kaki engkau
Begitu dilangkahkan malaikat Jibril yang mempunyai sayap 600 ketika melangkahkan mau ke Sidratul Muntaha mendekati Rasulullah, ketika bertemu dengan Allah, maka mengecillah malaikat Jibril sebagaimana kausfur, sebagaimana burung pipit. Maka semuanya adalah biiznillah. Yang bisa bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tahiyat kita perhatikan ya, harus benar bacanya. Kita tarik lagi, kita buka-buka lagi Fatihah apa tahiyatnya ya. Sampai mana? Sampai asyhadu an la ilaha illallah. Bukan ashadu, beda syahadat dengan syahadat. Kalau syahadat bersaksi, kalau syahadat melek malam, enggak tidur, begadang, ronda, jelas. Kalau syahadat ronda, kalau syahadat bersaksi. Makanya kita perlu belajar ngaji itu. Ya jangan sampai kita berdoa tapi enggak diijabah-ijabah. Pengen kita dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat, tapi umur panjang ya banyak masalah. Kenapa? Karena doanya salah. Allahumma tawwil umurana aid. Allahumma tawwil umurana, bari enggak serius ngedoanya. Allahumma tawwil umurana. Maknanya beda. Kalau umurona minta dipanjangkan umur, tapi kalau umurona, ya Allah panjangkanlah, banyakkanlah masalah aku. Sama enggak? Ya Allah banyakkanlah masalah aku. Palingan tiap hari banyak masalah. Itu doa aja salah. Allah tawwil umurona. Boleh a'marona, boleh jamaah taksir. Jadi sekali lagi yang harus terdengar di dalam sholat kita, karena kita mengikut mazhab Imam Syafi'i, ada berapa? 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tahiyat akhir, yang keempatnya sholawat dalam tahiyat akhir. Sholawat di luar sholat walaupun salah, walaupun baririah, walaupun dibaca oleh orang kafir, bermanfaat sholawat itu, saking dahsyatnya sholawat. Kata Sayyidina Abu Bakar, sholawat itu dahsyatnya lebih dahsyat lagi sebagaimana air mematikan api, daripada mengampunkan dosa-dosa seorang yang membaca sholawat. Maka banyakin sholawat. Mudah-mudahan sholawat di luar sholat, kalaupun salah masih berpahala. Tapi sholawat ada yang wajib, yaitu di dalam sholat tidak boleh dikurangi, ditambahi tasdid dan makhrajnya. Mana? Allahumma sholli ala Muhammad, la ba'sa bi sayyidina. Gak apa-apa pakai sayyidina. Ngerti? Jadi harus kita dengerin itu tahiyat kita. Sampai mana? Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu hukumnya sunnah. Yang kelima, yang terakhir, harus terdengar dengan telinga kita ketika sholat, karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, yaitu mengucap salam. Apa itu salam? Dari A sampai mimnya lafaz salam terdengar. Wajibnya assalamualaikum warahmatullah, hukumnya sunnah ya? Assalamualaikum. Jadi tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hukumnya sunnah ya. Apalagi kita tambahin kama sholeta, dan ada salah satu keterangan, nanti kita bakal dijajah oleh Dajjal. Tidak ada orang yang enggak terkecoh oleh Dajjal. Jangan pula kita, para ulama dan kiai juga, kalau kurang-kurangnya itu pasti terkecoh dengan Dajjal. Kenapa? Sebab Dajjal membawa surga dan neraka. Dajjal itu bisa mematikan seseorang yang enggak iman kepadanya, dibelah dari kepalanya sampai ke duburnya. Begitu dibelah, dijadikan lagi. Sakit nggak dibelah? Sakit. Kalau begitu kamu percaya nggak? Tuhan nggak percaya tetap. Kenapa? Karena orang yang berimannya yang benar, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak terlihat sebagaimana makhluk. Allah berfirman
Allah bicara tapi tidak sama dengan bicaranya makhluk. Bagaimana Allah? Wallahu a'lam. Ya, yang penting kita percaya adanya Allah itu adalah pencipta. Ya, nggak mungkin sama dengan yang diciptakan. Maka mudah-mudahan barang siapa orang setiap sholat tahiyat akhirnya membaca sampai kepada doa Dajjal, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Minimal Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid Dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Baru assalamualaikum. Ingat, A-nya harus terdengar. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita makmum tahu salahnya si imam, maka batal sholatnya si makmum. Kalau nggak niat pisah sama si imam. Jadi bagaimana pengen nggak batal? Harus niat pisah sama si imam. Dalam hati, ya Allah aku pisah dengan si imam. Karena syaratnya yang makmum wa alla ya'lama butlana sholati imamihi. Jangan mengetahui batalnya sholatnya si imam. Kalau kita nggak tahu batalnya si imam, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Untungnya berjamaah. Ulangin lagi ya. Ada berapa yang harus terdengar dengan telinga kita? 1. Takbiratul ihram 2, Fatihah 3, tahiyat akhir 4, salam dalam tahiyat akhir 5, memberi salam. Assalamualaikum, salam yang pertama. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, enggak sah, enggak ada a-nya. Ngerti? Insya Allah. Udah segitu dulu ya, mudah-mudahan walaupun sedikit jadi mungkin khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi mustami yang salah kedomipan, kealpaan, kepahiran, kejahilan saya pribadi, yang benar mungkin taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan umat kanjeng Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Dan karena kita cinta kepada cucunya beliau, ya junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita berdoa para habaib, para syarifah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab syariatnya dunia kalau nggak ada para habaib hancur syariatnya. Hakikatnya adalah Allah, tapi nggak mungkin ada kita kalau nggak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kampung kita ya ditempati, didiami oleh darahnya Rasulullah, cucunya Rasulullah, yaitu Habibana Abdurrahman yang di Gang Roda. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu eksis cinta kepada beliau. Gak mungkin kita cinta kepada beliau kalau bukan kita cinta kepada kakeknya, datuknya beliau, yakni junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kana mazidan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala Muhammadin kama tuhibbu wa yusalli alaihi wa shalli ala Muhammadin kama barakta bi sallallahu alaihi wa shalli ala Muhammadin kama yanbaghi sallallahu alaihi wa sallam. Ada darahnya wafiq salatan tarzukuna biha min ahli taufiq wa tubalikuna biha ila bati atiq wa ziyarati qabrihi wa bi badrin yasfiq wa amadu sallallahu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa
والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم وارحمهم واجعل جنتك نصرهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم قبورا من النيران ربنا يا الله نسألك كما أمرتنا تقبل منا كما وعدتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا في الدنيا والآخرة ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء اللهم وفقنا لصلاة الجماعة وارزقنا طاعة اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلم أموالنا من هذه البلايا التي تنزل بها الزمان اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم بارك لنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وتلاميذتنا واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من العلماء العاملين الصالحين الطاعين لرسولك اللهم ارفع درجاتنا وطول أعمارنا في طاعة الله ووسع أرزاقنا في بركة الله وحسن أخلاقنا وحبب لنا الناس أجمعين وتبعد ودعوة من بينهم اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا من كل تعب ومشقة ولا ضرر نصبين إنك على كل شيء اللهم نتيبهم يرزق من يشاء وجيز ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة وأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعنه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Farij al-Muslimin. Allahumma bihaqil Fatiha, Rasul Fatiha, Rabbul Fatiha, wa bisyafatil Fatiha, wa bimujizatil Fatiha. Ya Farijul Ham, Ya Kasifal Gham, Ya Malik, Ya Ghafaril Ham, Ya Maulana, Ya Mujib, Ya Hadir, Ya Yaqib. Tawassalna ilaika bil Habib, taqdi hajatina gharib, taqdi hajatina gharib, taqdi hajatina gharib. Wa fi Allahumma wa tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.